nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Dalam riwayat lain sittun. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun, ada 5 hal tajibu yang wajib lil muslim, bagi seorang muslim, ala akhihi, kepada saudaranya sesama muslim. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Nanti di hadis berikutnya bukan menjawab salam saja, termasuk mengucapkan salam ketika bertemu, menjawabnya apalagi. Di Al-Quran diperintahkan, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurduha. Kalau kamu diberi salam dengan satu salam, balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nabi menjelaskan, kalau assalamualaikum, jawabannya assalamualaikumussalam warahmatullah, itu lebih baik teh. Assalamualaikum warahmatullah berarti waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, lewihan. Kalau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, nah iya kadang nu cangkel dina chat WhatsApp, aduh ngajawabna kudu panjang, ya nggak boleh kurang. Waalaikumsalam, nah itu nggak boleh, harus semisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kecuali untuk tukang stiker. Duka tetan tukang stiker kasuk ngajawab henteu. Ya mungkin menjawab ya dalam hati. Wa tasmitul atis, mendoakan yang bersin. Kalau yang bersinnya jawab alhamdulillah, kalau tidak mah tidak wajib. Ya, jadi yang wajib itu menjawabnya yarhamukallah. Pernah ada sahabat bersin tidak nyebut alhamdulillah, Nabi cenah tidak mendoakan saya, kamunya juga tidak jawab alhamdulillah, ya. Jadi dengan nuhunkeun tidak memuji Allah enggak usah didoakan, ya. Kecuali kalau sebagai pendidikan. Anak-anak biasanya lupa bersin, kurang diingetan ya rahamukallah, alhamdulillah, kan begitu. Kemudian wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Nah ini yang hemat saya paling berat ya. Kenapa? Ya kalau undangannya banyak, ya komoan poe Minggu, bulan Raya Agung, wah opat, ya. Kadang kita pilih-pilih mau makan di mana. Di ditu cenah nungeuna amplopna nu gede ka ditu, nu kade mah nu moal makan 25.000 we. Nah itu pilih-pilih seperti itu hemat saya kurang beradab ya. Samakan saja kan sama undangannya. Masalah makan kan kita bukan datang untuk makan hakikatnya, tapi untuk mendoakan. Apalagi maaf misalkan saya sering saum meureun rugi anaknya ngamplop tapi tara makan gitu. Jadi kita datang bukan untuk makan, tapi kita datang untuk mendoakan. Dan uang tahniah itu memang sunnahnya juga ya. Sunnahnya juga demikian. Nah ini harus jadi perhatian kita ya, sejauh-jauhnya
harus memaksakan, kecuali memang tidak bisa memaksakan. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nah, ini jangan terhalang karena corona ya. Kita sudah terbukti, kita pengalaman 2 tahun corona itu nggak boleh mengalahkan syariat. Keun we da cenah bisi corona jaga jarak pakai masker, itu kan prokesnya demikian. Di rumah sakit juga nu corona unggul nya, hari ditakdirkeun calalager we dokter-dokter perawat ya, meski ya kita tahu ada beberapa yang kemudian juga terserang ya. Wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah ini dalam hadis 2, minimalnya sampai menyolatkan, maksimalnya sampai mengantarkan. Jadi kalau di sini terjemah mengantarkan jenazah kurang pas ya. Dari hadis nage man tabi'al janazah fa shalla alaihi fa ka'annama yarji'u bikiratin, gitu kan. Kalau sampai mengantarkannya bikiroto ini 2 kirot ya. Jadi yang wajibnya itu minimal sampai menyolatkan. Dan menyolatkan ini pun sebagaimana sudah dibahas dalam bab jenazah, boleh atau menjadi gugur kewajibannya kalau memang si yang meninggal itu pelaku dosa besar ya. Nabi pernah mau menyolatkan, lalu ada yang ngasih tahu, diberitahu oleh Jibril, dia menggelapkan gonimah 3 dirham. Itu 3 dirham 30.000, lain 30 juta, 300 juta, 3 miliar. Tapi Nabi enggak mau menyolatkan. Silakan, oleh kamu solatkan. Peminum khamar yang bunuh diri kemudian utara sholat ya, Nabi enggak mau menyolatkan, tapi Nabi mempersilahkan keluarganya untuk menyolatkan. Jadi boleh kita tidak menyolatkan orang yang memang pelaku dosa besar. Nah, bagusnya kalau memang ada kesempatan mengantarkan, karena kita pulang dengan pahala 2 kirot. 1 kirot itu kan sebesar gunung Uhud. Eta hargana sabaraha gunung Uhud sok ya. Di Mekah itu katanya 1 meter sudah 3 miliar ya. Di Madinah kurang lebih begitu. Sok gunung Uhud, boro-boro gunung Uhud lagadaroy mau kabeli kurang ya. Apalagi gunung Uhud. Jadi kalau misalkan sebut saja nilainya 10 miliar, jadi mengantarkan jenazah itu sama dengan kita sodako 10 miliar, lebar kan ya. Jadi sebisa mungkin kita mengantarkan jenazah, kecuali kalau ada kewajiban fardu ain. Contoh kan mengantar jenazah fardu kifayah ya. Contoh saya ngajar ya. Ngajar itu jangankan mengantarkan jenazah, perang wae ge meunang teu ngilu ya. Dalil tafaqquh fidin itu kan di surat At-Taubah, falaula kana min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jangan keluar semuanya. Ya, wa makana lil mu'minina liyanfiru kafah. Jangan pergi semuanya jihad itu. Jangan semua jadi militer, jangan semua jadi tentara. Jangan semua terjun di medan jihad. Harus ada sekelompok yang fokus tafakuh fiddin. Jadi saya juga sering jelaskan ke santri-santri, kalau itu yang menikah, yang meninggal bukan keluarga inti kamu, bukan kakak, bukan bapak, bukan aki, bukan ini, dulur jauh, udah sampai menyolatkan saja ya. Mun hajat kewe balik di pasaran kaditu datang ngadoakeun atau ngilu dahar ya. Jangan sampai mengorbankan belajar. Jangankan hadir ke hajatan atau menjenguk yang meninggal ya, mengantarkan yang meninggal,
perang saja yang lebih wajib dari itu semua. Kalau untuk tafaqquh fiddin itu kata Nabi, dahulukan tafaqquh fiddin, yang memperdalam ilmu agama. Kemudian di hadis berikutnya Nabi SAW menyebut 6. Yang 5 tadi ditambah 1, wa idzastansohaka fansohlahu. Apabila mereka minta nasihat, berilah mereka nasihat. Nah ini yang susah dalam hal bisnisnya, pajarkeun teh resep dapur rahasia. Padahal sebetulnya berbagi sajalah, sekarang zamannya YouTube ya. Enggak usah disumput-sumput. Justru dengan berbagi itu semakin banyak nilai, bukan nilai pahala malah, jadi nilai duniawi juga dapat ya. Jadi YouTube itu pakai hadis-hadis yang beginilah. Teori nanti Nabi diamalkan ke orang kafir ya, kepikiran ke orang kafir bagaimana berbagi gratis tapi udah pasti ada hasilnya ya. Kita juga sama, jangan pedit ya, pedit ilmu. Wah tuh cenah ya ilmu dibikin kasih eta mah kayak saya mau aya bahan khutbah gitu. Pernah ya Ustaz cenah nih rajin nulis na buletin naon gitu, kayak cenah eta materi dipake khutbah ku batur, kayak Ustaz mau bisa ceramah di aduh cenah disebut-sebut teh gitu. Memang heureuy ya Ustazna heureuy. Saya mah cenah pengajian juga jarang pakai makalah. Nah bisingke cenah eta jamaah eta teh ngaji di jamaah lain, jadi urang teu bisa nepikeun deui cenah gitu. Sampai seperti itu, tapi memang heureuy. Cuma nya heureuy ge kurang mantes lah gitu. Kita jangan, kalau memang itu nasihat ya, sesuatu yang bermanfaat buat mereka, apapun itu, mau masalah agama, mau masalah duniawi, sok. Dari rezeki mah moal ngabohongan ya. Yang namanya keuntungan, penghasilan, kalau udah takdirnya begitu, meskipun banyak berbagi resep, da anger we kumaha nu masak kadang kan ya, beda leungeun beda rasa sarua resep oge. Dan rizki moal ngabohongan, kalau memang takdirnya dia lebih maju, meskipun tidak dapat rahasia dari kita, dia lebih maju ya. Kalau memang ditakdirkan tidak lebih maju, tidak akan lebih maju. Jadi ini nasihat mencakup semuanya, jangan pelit ya, kita berikan semua nasihat kita untuk dia. Kemudian hadis berikutnya ini larangan nongkrong ya. Nih bapak-bapak kalau nongkrong sebentar saja ya, jangan lama-lama. Nongkrong di jalanan, kalau nongkrong di tempat-tempat khusus itu pun untuk hal-hal yang baik maka dibolehkan. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fit turuqat, hindari oleh kalian duduk-duduk di jalan. Jadi haram ya hukum asalnya, nongkrong di sisi gang, sisi jalan itu haram ya. Ustaz Sodikin dulu zaman di Pajagalan mun aya santri nongkrong di jalan, termasuk buat makan batagor mie ya, sudah dicarekan kata beliau teu muruah teh tidak sesuai adab santri. Rawi hadis kalau ketahuan duduk di pinggir jalan itu rawi hadisnya dicap sebagai doib ya, menongkrong di sisi jalan sampai begitu. Kenapa? Karena memang dilarang oleh Nabi. Ini ada orang-orang jalanan. Jadi bapak-bapak jamaah masjid janganlah ada kebiasaannya nongkrong di sisi gang, sisi jalan ya. Lalu kemudian sahabat minta rukhsah, minta keringanan, ya Rasulullah, malana buddun min majalisina, kami tidak punya tempat di tempat-tempat kami ini, ada perlu di rumah nggak cukup, di masjid masa nggak gandengan ya. Komun bari udud mah piraku cenanya di masjid udud ya otomatis di jalan nggak ada majelis ya. Ini zaman Nabi. Sekarang banyak majelis di kantor RW bisa perlu ya, dek nongkrong ngariung ya.
kecuali tugas ronda bener-bener di jalan tujuannya merhatikan ya, atau polisi patroli. Natahaddatsu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in abaitum illal majlis, jika kalian tidak menemukan tempat ya dan tidak ada niatan kecuali untuk bermajlis. Jadi majelis itu kan istilah majelis ya sama dengan hari ini sesuatu yang penting, lain ngawangkong untuk para rubuh. Jadi memang ada yang mau dibicarakan penting terkait bisnis mungkin ya, terkait keluarga, terkait ketetanggaan, men RT mah, men RW terkait ke RW-an ya, tentang kewargaan. Kata Nabi fa'atut tariqo haqqo, boleh tapi berikan hak kepada jalan. Jadi jalan itu punya hak. Yang pertama apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Pan justru niat nongkrong teh cuci mata. Resep ningali anu nya nu resep ditingali. Unggal nu ngaliwat kabeh ditempo. Komo cenanya nu lawan jenis mah ibu-ibu resep ningali nu kararasep. Bapak-bapak resep ningali nu garulis. Nah harusnya tundukkan pandangan, jangan KB ditinggali ya. Wakaful adza, dan tahan gangguan, maksudnya jangan mengganggu. Nah di kita memang sulit nih ya, di jalan teh ngagararanggu unggul, nah ngagangguna parkir motor ngaganggu, nu dagang ngaganggu ya, di gang teh ya kita husnudon memang gak ada lagi tempat buat dia, nggak apa-apa, tapi tetap saling pengertian lah ya. Orang parkir motor di gang, di jalan, parkir mobil atau nu dagang, saling pengertian. Jangan tibaliknya orang ngaliwat kerator toar ngaliwatan kadinya, wah cenah itu kok ditulugakeun ai maneh aja. Trotoar itu kan diajarkan di sekolah buat pejalan kaki ya, karasa menuntun budak leutik atau sesapedahan bingung di pagarsina trotoar dipakai kuno dararaga. Jadi harusnya ada saling pengertian atau berbagi dengan pejalan kaki. Memang kesalahannya kesalahan pemerintah, jalannya leutik teuing. Kalau di Singapura ya ada PKL itu ada, tapi buat pejalan kaki ada, buat PKL ada ya. Meureun siga di Jalan Jenderal Sudirman tah padagpan trotoar teh, buat PKL ada, buat pejalan kaki ada. Jadi berbagilah, jangan sampai justru nya budak kadupak nya ku beca udah nggak ada jalan buat jalan kaki ya, trotoarnya dipakai sama para pedagang. Kalau memang mendesak tolong jangan merasa ini tempat sendiri. Memang meuli penting ya buat para pedagang, apalagi nung saukur nyimpen barang ngaheurinan. Nah itu al-adza bisa sangat mengganggu ya. Jeung matuh deui gitu ya. Bahkan saya sampai sempat ngomong jeung tatangga, nah ari eta cita tatangga matuh nyimpen roda di jalan bari teras lega. Da cenah usah lamun di teras moal katingali cenah tempat dagangna. Jadi ngaja ditololkeun ka jalan ngarah kelihatan. Ada enggak seperti itu sekarang mah zaman online atuh ya. Teu boga lapak, teu boga toko ge bisa dagang ya. Maksud saya kalau orang sudah tahu enggak usah mengganggu jalan atau teras lega mah kateraskeun ya. Tapi ya begitulah alasannya selalu demikian. Nah kalau memang demikian kaful ada sok atuh jangan sampai mengganggu ya. Jangan sampai pejalan kaki terganggu, ngaliwat pakai motor terganggu. Waradus salam, menjawab salam. Kalau di salaman dipuntenan lain ngambek nya jawab. Jararong jawan wae ngalobrol dipuntenan ku urang teh. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tetap amar ma'ruf dan nahyi munkar, karena di jalan banyak kemunkaran. Kita harus sigap, jangan hare-hare. Kemudian ajak pada yang ma'ruf. Ngong adan, ayo bos nyararingkah gitu ya. Cepat segera pergi ke masjid
Nah, harus begitu. Bukan ngong adan urang we unggul yang lain tidak. Kan sama-sama nongkrong, harusnya semua diajak. Jangan kemudian tidak diajak, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini jadi sekali lagi hukum asal nongkrong di jalan, duduk di jalan, ngewangkong, termasuk dagang di jalan itu haram. Kecuali tadi tidak ada lagi tempat lain, boleh, tapi dengan memenuhi 5 hak jalan. Kemudian bab salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengajarkan yusallimur raqib 'alal masyi, yang berkendara salam kepada yang berjalan kaki, wal masyi 'alal qa'id, yang berjalan kaki salam pada yang duduk, wal qalil 'alal katsir, yang sedikit pada yang banyak, 1 orang atau 2 orang pada yang rombongan 10 orang ya. Ini adabnya sepeda itu demikian. Jadi kalau di kita yang lewat misalkan yang punten, memang demikian adabnya. Anu berjalan kaki punten kepada yang duduk atau salam ya. Nanti yang rombongan ada di hadis yang lain cukup diwakili oleh seorang, gak usah banyak-banyak. Selanjutnya terkait istidzan dan salam. Nah, ini istidzan ini yang paling susah ya diamalkan. Termasuk kita sering cerewet di santri. Awas, istidzan itu yang membedakan antara mukmin dan munafik. Ya, di surat An-Nur halaman terakhir, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dzinu innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Tuh sampai begitu. Enggak boleh kita pulang duluan atau tidak hadir hingga minta izin. Orang yang minta izin itu berarti yang beriman. Ya, dan kalau sudah minta izin, fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah, izinkan dan istighfarkan. Ya, maka ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dosamu, begitu. Ya. Ini susahna naonnya, ya, yang namanya santri atau mungkin juga sama bapak-bapak diundang hadir nggak jelas, teu hadir teh kunaon. Ya, padahal harus izin. Atau kalau keluar pulang duluan kadang teu bebeja. Ya, ka mana si anu? Ya, kita nggak tahu. Padahal harusnya minta izin dulu. Termasuk minta izin ini bertamu. Ya, bertamu itu kalau diizinkan masuk, ya. Tong jika tukang oleh-oleh teh geuninnya nu orang ditu sup ka imah. Nggak boleh itu, kan mereka memaklumkan ya. Jadi harus minta izin. Kalau tidak diizinkan pulang lagi ya. Termasuk sekarang zamannya canggih, minta izinnya lewat WhatsApp dulu ya, ditelepon dulu boleh atau tidak. Jangan kemudian datang tanpa minta izin, jadi repot ya. Hadisnya dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Burdah itu anaknya Abu Musa. Jadi ini anak menceritakan tentang bapaknya. Qala jaa Abu Musa ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bapakku, tapi udah jarangnya kayak dalam karya ilmiah lah. Masa saya kalau menulis karya ilmiah menurut ayahku, henteu sebutkan we namina. Karena ini konteksnya dalam informasi ilmiah, berita ilmiah. Abu Musa datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia salam, assalamualaikum, hadza Abdullah bin Qais, nama aslinya ini Abdullah bin Qais. Falam ya'dzan lahu, enggak ada jawaban. Faqala assalamualaikum, hadza Abu Musa,
Nggak ada jawaban. Assalamualaikum hadzal asy'ari, ya, sampai 3 kali. Ini saya Nasruddin Syarif, ini saya bapaknya Sakib, ini saya anaknya Ustaz Erwin, ya gitunya. Nggak ada jawaban ke Umar tsumman sorofa, ya udah balik lagi. Faqala ruddu alayya. Umar teh nya orangnya nyakitulah. Hei, balik deh ka dia cenah gitu. Sini kembali lagi kamu. Faja'a Abu Musa datang. Lalu Umar nanya, "Ya Aba Musa, ma raddaka? Kuna fi syughul." Abu Musa, "Kenapa kamu balik lagi? Kami tadi sedang sibuk keriweuh." Mungkin sedang di toilet, dek ngajawab teh. Kan Nabi juga nggak mau menjawab, sampai wudu dulu. Udah wudu baru menjawab Waalaikumsalam. Ya. Nabi nggak senang jawab salam dalam keadaan tidak suci. Ai orang mau dateng po suci ting teh suci. Kalau Nabi itu apik, ya, pengen dalam keadaan suci, makanya Nabi selalu mempertahankan kesucian. Mun batal wudu lagi. Lalu Abu Musa menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-istidzan salas." Minta izin itu 3 kali. Fa in udzina laka, jika diberi izin silakan, wa illa farji, jika tidak ya sudah pulang lagi. Ya, sama kita juga minta izin ketemu dokter, minta ustadznya udah dihubungi 3 kali susah, ya udah tinggalkan. Ya, saya kemarin dapat cerita dari DKM tuh, ayah we cenah ustad nu hese Kamisnya sudah dihubungi tengah jawab, Jumat pagi dihubungi nggak menjawab, jam 10 nggak menjawab, ya udah kita cari badal, kan udah 3 kali nggak ada jawaban. Badal datang, ustad yang itunya datang. Kenapa cenah? Saya kan bisa. Kenapa nggak menjawab cenah gitu? Padahal na WhatsApp pakai tingali. Di telepon pun gak baca berdering. Ya, mun gitu. Non aktif WhatsAppna memanggil. Ya. Cenah nggak ada jawaban, udah cari lagi. Gitu. Jadi itu batasan al-istidzan salas, bongan atuh. Wa illa farji. Kalau tidak pulang. Ya. Qala Umar teh nya galak, la ta'tiyanni ala hadza bibayyinah. Bawa kepadaku mana buktinya bahwa Rasul pernah ngomong begitu. Kenapa kamu tahu saya tidak cenah gitu? Wa illa fa'altu wa fa'altu muntah cenah. Dianu tapi enggak disebutkan, ya. Mungkin saya akan umumkan kamu, ya, atau tenggel cenah. Pada Abu Musa pun kemudian perginya ngelehan we nu junior, ya. Umar kan senior. Qala Umar radhiyallahu an in wajada bayyinatan tajidu indal minbar asiyah. Jika ada bukti simpan cenah dina mimbar nanti sore. Wa in lam yajid bayyinah falam tajidu. Kalau tidak ada buktinya berarti kamu bohong. Falamma anja bil asy, ketika datang sore hari, wajaduh, mereka menemukannya. Qala ya Aba Musa ma taqul aqad wajadta. Ya. Wahai Abu Musa, apa yang menimpa kamu? Apakah kamu marah? Wajadta. Qala na'am Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Qala adlun. Qala ya Batufel ma yaqulu hadza. Wa ya Batufel, apa yang ia katakan ini? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik ya Ibnul Khattab. Aku juga pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, wahai Ibnul Khattab. Fala takunanna adzaban ala sabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan menyiksa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanallah, kata Umar, subhanallah, innama sami'tu syai'an fa ahbabtu an atatsabbata.
Aku hanya mendengar sesuatu dan aku ingin memastikan. Ya, kalau dalam riwayat lain yang saya tulis di buku Ar-Risalah, jadi Abu Musa ini langsung datang ke masjid. Terlihat Ubay kan guru ngaji di masjid, imam masjid lagi di zaman Umar. Kenapa cenah kamu murung Abu Musa? Dimarahin cenah sama Umar bin Khattab. Kenapa? Ya saya salam 3 kali, dia menjawab, saya pulang lagi. Lalu dia marah, kenapa cenah pundungan pulang lagi? Siapa cenah diantara di sini yang pernah bersaksi bahwa Nabi pernah bersabda? Saya. Ayo cenah tepungan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengklarifikasi, saya bukan marah ke sahabat, saya marah kalau ada orang yang berani berdusta atas nama Nabi. Ya, jadi Umar itu kan cerdas ya, senior. Jadi kalau ada berita yang aneh, masa saya nggak tahu? Ini jangan-jangan saliwang gitu. Umar itu nggak mau. Saya nggak mau ada orang mudah berdusta atas Nabi, makanya saya tegas. Mana buktinya? Ya galak. Yang dosen mah bodak, dosen killer. Nehese cenah hayang ngaluluskeun makalah jeung skripsi teh. Mana buktinya? Oh gitu. Galak. Mun teu kitu da mahasiswa sararantuy mahasiswa ayeuna mah. Santri juga sama, mun teu digalakan sararantuy. Makanya mun aya dosen-dosen galak bagus juga ya. Nah, itu Umar itu begitu, bukan berarti Umar galak hendak menyiksa atau menyusahkan para nabi. Para sahabat. Ini masih ada banyak hadis tentang istidzan, insyaallah nanti kita bahas ya. Termasuk nanti kenapa ada istidzan, agar kita tidak melihat aurat penghuni rumah. Bahkan nanti diatur kalau bertamu jangan di lawang pintu, di pinggirnya ya. Kenapa? Karena zaman Nabi pintu itu kadang tidak ada daun pintunya, tidak ada tirai. Ini sih di lembur pantau karena saya punya teman dulu begitu pantunya. Oh pantauan, lawang teh lawang lagi. Jadi jangan sampai kita melihat aurat, harus istidzan. Termasuk kalau nggak ada jawaban, tong ningali kanu jandela, ningali celah-celah nggak boleh. Kata Nabi, baledo gue cenah. Meskipun matanya buta dengan lemparan itu, dia nggak berhak nuntut. Ya. Di orang sok aya tanya nu tadi diobrolkeun orang itu gitu carekan. Usul menik itu ka di maneh teh. Tulau tolol wae, kurang adab. Harusnya istidzan dulu. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.